Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Rizka Furlianti dengan NIM 210903501053 dari kelas Manajemen D. Baik, pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas final akuntansi biaya. Saya akan memaparkan dari bab 10, yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu dari 3 elemen biaya produksi. Elemen biaya produksi terdiri atas atau biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sebagai elemen biaya produksi, besarnya biaya tenaga kerja menggambarkan besarnya kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi. Kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi merupakan segala usaha atau fisik dan mental yang dikerjakan oleh karyawan pabrik untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan moneter yang disebut biaya tenaga kerja dan menggambarkan suatu atau sumber daya ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan tenaga kerja dalam rangka pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Komponen biaya tenaga kerja meliputi gaji dan upah reguler, insentif dan tunjangan. Gaji dan upah reguler merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atau usaha fisik dan mental yang diserahkan atau diberikan oleh karyawan tersebut. Istilah gaji digunakan untuk kompensasi periodik atau biasanya setiap bulan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan tetap. Nah, sedangkan istilah dari upah sendiri yaitu digunakan untuk kompensasi. Kompensasi di sini yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan produksi yang diperhitungkan kepada biaya untuk hari kerja atau hari kerja karyawan tersebut. Sedangkan intensif merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada sang karyawan atas kinerja karyawan di atas standar yang diberikan atau standar yang dibutuhkan berdasarkan waktu kerja atau hasil kerja. Perusahaan sendiri memberikan intensif kepada seorang karyawan baik dalam individu maupun dalam bentuk kelompok. Dalam hal ini untuk menegaskan bahwa karyawan bekerja lebih produktif lagi. Besarnya inisiatif yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tergantung kepada program intensif itu sendiri atau intensif yang dirancang dan tingginya sebuah kinerja karyawan kepada atas standar. Nah, intensif sendiri merupakan sebuah penghargaan atau reward atas kerja dan peningkatan produktivitas harga tenaga kerja dan lain-lain sebagainya. Poin kedua yaitu produktivitas dan biaya tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan input yang digunakan. Output yang dapat meliputi barang ataupun jasa yang dihasilkan, sedangkan input yang dikeluarkan merupakan sumber daya ekonomis yang meliputi yang juga dapat meliputi barang ataupun jasa yang dikorbankan. Karyawan berkepentingan berkepentingan terhadap produktivitas tenaga kerja karena akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan yang akan diterima. Dari pendapatan yang akan diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, karyawan akan memberikan produktivitas yang terbaik. Perusahaan berkepentingan terhadap produktivitas tenaga kerja karena dengan tenaga kerja perusahaan atau kerja yang produktif, perusahaan akan memberikan atau mampu memproduksi lebih efisiensi karena target yang dicapai lebih baik.
Poin ketiga yaitu kurva pembelajaran adalah teori yang menjelaskan atau menyatakan bahwa setiap akumulasi unit produk yang dihasilkan 2 kali lipat akumulasi rata-rata waktu per unit yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang sama akan menurun. Istilahnya begini, apabila pengurangan waktu tersebut sebesar 20%, maka tingkat pembelajaran adalah 80%. Nah, sebaliknya, jika pengurangan waktu tersebut sebesar 10%, maka tingkat pembelajaran adalah 90%. Apabila dibutuhkan waktu 10 jam untuk memproduksi produk, maka dibutuhkan waktu 8 jam untuk memproduksi produk yang lainnya. Poin yang keempat yaitu akuntansi biaya tenaga kerja. Tunjangan merupakan kompensasi tambahan selain gaji dan upah insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Contohnya seperti tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, premium lembur, dan bonus-bonus lainnya. Tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun diberikan sebagai kompensasi untuk mengurangi beban karyawan dalam pembelajaran asuransi dan pensiun. Yang kedua yaitu tunjangan merupakan bagian yang akan mempengaruhi akun gaji dan upah. Premi lembur diperlukan untuk biaya tenaga kerja langsung atau biaya overhead pabrik. Sedangkan tunjangan liburan dan bonus diperlakukan sebagai salah satu biaya overhead pabrik. Transaksi yang terjadi dalam penggajian meliputi penggajian dan upah, distribusi gaji dan upah, serta pembelajaran atau pembayaran gaji dan upah. Oleh karena itu, jurnal yang akan ditentukan dalam akuntansi biaya atau penggajian meliputi beberapa hal. Salah satunya yaitu yang pertama, jurnal pengakuan gaji dan upah. Yang kedua, jurnal distribusi gaji dan upah. Dan yang ketiga, jurnal pembayaran gaji dan upah. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.